sekolah kok suruh berangkat jam 5 pagi. Padahal di negara-negara maju itu sekolah itu berangkatnya cenderung siang, jam 8 sampai jam 9 pagi. Kemudian belajarnya cuma 5 jam juga. Kita bisa lihat di Finlandia, Irlandia, Islandia, di Rusia, ataupun di Italia yang sistem pendidikannya sudah diakui bahwa itu merupakan pendidikan terbaik yang ada di dunia ini. Mereka belajarnya 4 sampai 5 jam. Mereka itu fokusnya itu pada gimana caranya siswa ini nggak stres. Pembelajarannya itu harus menyenangkan. Pembelajarannya itu harus mengundang keingintahuan siswa untuk mau mempelajari lebih jauh lagi. Gimana caranya tingkat literasinya itu bagus. Jadi bukan masalah sistem harus berangkat jam berapanya. Justru kita harus fokus ke bagaimana menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Bukan malah bikin stres siswanya. Nah, kalau bikin stres siswanya, gimana pendidikannya akan lebih maju. Selain itu, dengan adanya kebijakan harus berangkat jam 5 pagi, itu juga secara tidak langsung dalam sosiologi pendidikan itu disebut sebagai kekerasan simbolik. Karena adanya sebuah aturan, maka siswa atau guru harus mematuhi aturan itu. Padahal aturan tersebut itu belum tentu membuat siswa itu menjadi semangat dan senang untuk bersekolah. Selain itu juga kalau kita mau memperbaiki pendidikan, itu sebenarnya harus dilihat dari sistem pendidikannya. Harusnya terintegrasi sistem pendidikan nasional sampai ke daerah. Kalau antar daerah itu berbeda-beda, maka tidak ada integrasi yang dibuat oleh sistem pendidikan, maka itu akan menjadi hal yang tidak baik juga untuk pendidikan kita. Misalkan negara Finlandia, mereka itu belajarnya cuma 5 jam, mulai jam 8, selesai jam 1, atau mulai jam 9, selesai jam 2 siang. Nah, mereka juga setiap jam pelajaran itu hanya 45 menit, istirahatnya 15 menit, dan mereka itu mengutamakan kualitas guru dalam mengajar. Jadi dengan berbagai metode pembelajaran yang baik, dan guru benar-benar disiapkan agar bisa mengajar dengan menyenangkan dan membuat senang siswanya, sehingga tidak heran Finlandia itu menjuarai berbagai bidang keilmuan dari sains, matematika, dan lain sebagainya. Dan kita patut melihat ke sini. Jadi esensinya itu bukan masalah kita berangkat jam berapa, tapi bagaimana kualitas gurunya dan bagaimana agar kita itu bisa membuat siswa-siswa itu senang untuk belajar. Kemudian di Rusia itu juga sama. Belajarnya itu rata-rata hanya 4 jam, jam 8 sampai jam 1 siang. Tapi memang ada beberapa sekolah yang menyelesaikan itu di jam 2 siang, artinya belajar selama 5 jam, tapi waktu istirahatnya juga lebih lama. Dan di Rusia juga mereka belajarnya dalam 1 tahun hanya 470 jam, jadi berangkat hanya hari Senin sampai Jumat, hanya 5 hari belajarnya di Rusia itu. Jadi tidak belajar selama 6 hari juga. Dan selain itu di sana ada setiap libur tahunan itu liburnya 4 bulan. Jadi para siswa bisa mengeksplor bakat dan minatnya sesuai keinginan masing-masing. Jadi esensinya itu bukan berapa lama kita belajar sebenarnya kalau kita mau memperbaiki pendidikan kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau belajar dari Islandia, salah satu negara yang punya sistem pendidikan yang baik juga di sana itu belajarnya itu siswa hanya 4-5 jam sama. Islandia ini berhasil membuat para siswanya itu menempati posisi ke-13 dalam kaitannya terkait membaca, matematika, dan sains. Islandia ini sendiri, siswa usia 6-16 tahun itu wajib untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan itu bisa kita tiru juga, di sana itu pendidikan gratis sampai pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas itu selesai. Kemudian kalau kita belajar dari Irlandia itu belajarnya hanya 5 jam 40 menit dalam setiap harinya. Tapi itu juga sudah termasuk dengan istirahat dan juga jam makan siang yang cukup lama. Menariknya di Irlandia di sini itu sekolahnya itu nggak pakai seragam. Siswa yang penting berpenampilan sopan, jadi tidak ada seragam di sana. Selain itu juga di Irlandia itu hanya belajar selama 183 hari dalam 1 tahun. Jam pelajarannya itu tidak padat, tidak seperti di Indonesia. Kemudian kalau kita mau belajar dari Italia, di Italia itu sistem pembelajarannya juga cuma 5 jam. Di Italia memang berangkat dari Senin sampai Sabtu atau 6 hari. Tapi 5 jam belajar di Italia itu sudah termasuk istirahat dan makan siang juga. Jadi jam pelajarannya tidak banyak. Maka kalau kita belajar dari 5 negara tadi, kita bisa simpulkan bahwa pendidikan yang maju itu bukan terkait harus berangkat jam 5 pagi atau tidak. Kita belajar dari Finlandia dan 5 negara tadi justru berangkatnya paling pagi jam 8 pagi. Kalau kita belajar dari Rusia, justru liburnya sampai 4
4 bulan, artinya jam pelajarannya itu tidak banyak. Kalau kita belajar dari Islandia, maka kita bisa belajar di sana pendidikan dari usia 6 sampai 16 tahun itu ditanggung oleh pemerintah atau digratiskan. Kalau kita belajar dari Irlandia, kita bisa belajar bahwa di sana pendidikannya selain jam belajarnya tidak banyak dan juga fokus pada kualitas guru dan sarana prasarana, juga siswanya tidak wajib memakai seragam asalkan berpakaian yang sopan. Yang terakhir, kalau kita belajar pada Italia, di Italia memang belajar selama 6 hari, tapi mereka juga dalam 1 hari belajarnya sangat singkat, hanya 5 jam, dan 5 jam itu pun sudah termasuk juga dengan istirahat makan siang. Jadi kita kalau mau melihat, intinya ketika kita mau menciptakan sebuah sistem pendidikan yang baik, itu adalah pada kualitas guru dan kualitas sarana dan prasarana, serta selain itu kita harus membuat siswa itu bahagia, siswa itu senang untuk membaca, siswa itu senang untuk belajar. Kita harus ciptakan rasa keinginan tahuan siswa agar terus semangat untuk belajar, sehingga literasi di tingkat siswa dan juga di tingkat guru itu bisa naik. Selain itu, kita juga perlu mensejahterakan guru-gurunya. Kalau gurunya sejahtera, tentunya sistem pendidikan kita akan lebih baik lagi. Jadi kebijakan terkait sekolah harus berangkat jam 5 pagi itu merupakan sebuah kekerasan simbolik. Kenapa disebut sebagai kekerasan simbolik? Karena dengan adanya kebijakan tersebut secara tidak langsung memaksa siswa dan juga guru untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan agar berangkat jam 5. Jadi menurut saya kebijakan ini akan menjadi tidak efektif, karena esensi dari belajar adalah harusnya menyenangkan dan tidak membuat anak itu menjadi tertekan. Jadi kalau justru pembelajaran ini menjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, nanti dikhawatirkan anak bisa tidak semangat untuk belajar, sehingga kebijakan ini menjadi tidak efektif. Maka kalau mau memajukan pendidikan yang ada, itu harusnya berfokus pada melatih guru-gurunya agar bisa mengajar dengan baik, sehingga guru-guru bisa berinteraksi dengan menyenangkan dan bisa memberikan ruang ekspresi, ruang belajar yang nyaman, yang menyenangkan bagi siswanya. Selain itu juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi atau yang menunjang proses pembelajaran yang ada. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif fungsional struktural, maka sistem pendidikan itu harusnya mencakup ada bagaimana adaptasinya, bagaimana goal attachment-nya, tujuannya itu gimana, kemudian integrasinya itu seperti apa, kemudian latensinya seperti apa. Dalam menghadapi perkembangan era 5.0, kecerdasan buatan, maka tentunya kita harus beradaptasi dengan ini semua. Kalau anak-anak hanya kita fokuskan pada hal-hal yang sifatnya tidak meningkatkan critical thinking, maka akan dikalahkan oleh yang namanya artificial intelligence. Maka di sini sistem pendidikan harus beradaptasi. Beradaptasinya justru bagaimana caranya anak-anak ini menjadi mencintai dunia literasi, dan mereka kita ajarkan untuk critical thinking, bukan kita ajarkan hanya mengenai kepatuhan saja. Dan justru itu menurut saya akan menumpulkan yang namanya critical thinking. Terus yang kedua, terkait goalnya, tujuannya itu harusnya pendidikan ini kan membebaskan. Pendidikan itu justru harus yang humanis. Maka pendidikan nasional di sini harus selaras antara yang ada di pusat dengan yang ada di daerah. Karena pada level integrasinya itu harusnya pendidikan yang dilakukan itu sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada di pusat. Jadi harus terintegrasi. Efeknya atau manfaatnya nanti bisa dirasakan bersama. Terus terakhir terkait latensinya, pemeliharaan pola-pola mengenai nilai norma itu kita harus jaga. Ketika pendidikan itu menjadi suatu ruang untuk membebaskan siswa dari kemiskinan, membebaskan dari kebodohan, dan juga menjadikan siswa untuk bisa humanis, maka kita harus mempertimbangkan berbagai aspek, misalkan aspek agama, misalkan aspek nilai dan normanya. Jadi ketika pendidikan mulai jam 5 itu nanti akan mengganggu bagaimana sistem norma agama ketika yang muslim harus sholat subuh, harusnya jamaah sholat subuh misalkan 4:30 harus sudah berangkat dari rumah, atau jam 5 atau bahkan jam 4 sudah berangkat dari rumah, kemudian agar jam 5 bisa sampai ke sekolah, jam 5 sampai sekolah harus masuk kelas. Nanti terkait ibadahnya itu bagaimana, dan sistem yang lain juga akan ikut berubah. Orang yang jualan bubur itu harus bangun lebih pagi lagi, orang yang jualan sarapan akan bangun lebih pagi lagi, harus lebih siap lagi.
pagi, itu sistem perekonomian juga akan berubah. Bahkan yang tadinya beli bubur jadi nggak beli bubur, karena jam 5 belum ada bubur. Sistem ini tentunya harus dipertimbangkan terkait nilai dan norma yang ada di masyarakat, agar kita bisa melanggengkan latensi atau fungsi pelanggengan dari pendidikan ini sendiri. Jangan sampai transformasinya justru merubah fungsi latensi dari pendidikan itu sendiri.